adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas integral tentang menggunakan metode substitusi ya. Jadi nanti kami sudah sediakan beberapa soal untuk kita bahas bersama. Jadi supaya paham, kamu tonton terus video ini sampai selesai. Oke, langsung kita mulai. Nah, sekarang perhatikan. Kita lihat di sini bentuk umum dari integral substitusi. Pertanyaan awalnya, kapan kita pakai integral substitusi gitu ya. Nah, jadi awalnya kalau seandainya ada soal integral yang tidak bisa kamu selesaikan dengan metode rumus dasar, maka nanti kemungkinan bisa kita gunakan integral substitusi. Itu pun harus dipenuhi satu bentuk tertentu. Contoh seperti ini. Bentuknya harus seperti ini. Integral fx pangkat n dikali gx dx. Jadi di sini ada bentuk perkalian ya. Jadi kalau misalkan pembagian, arahkan ke bentuk perkalian. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ini bisa kamu kerjakan dengan menggunakan integral substitusi dengan syarat f aksen itu artinya turunan ya. Turunan dari yang di pangkat ini merupakan k dikali gx atau kelipatan dari gx. Nah, kira-kira gitu. Maka nanti ini bisa diselesaikan, hasilnya jadi fx pangkat n tambah 1 per k dikali n tambah 1 ditambah c. Kalau seandainya kamu bingung melihat bentuk umumnya ini, langsung kita masuk ke soal supaya makin paham gitu ya. Nah, kita lihat. Ditanya di sini hasil dari integral ini gitu ya. Integral dari x kurang 3 dikali x kuadrat kurang 6x tambah 1 pangkat minus 3 dx. Nah, sebenarnya ini gampang aja. Kalau katanya integral substitusi, supaya gampang kamu mengerjakan, biasanya nanti kita misalkan. Makanya kadang-kadang namanya nanti bisa dikatakan integral substitusi atau integral pemisalan. Jadi nanti di sini ada yang perlu kita misalkan. Nah, yang mana kita misalkan? Biasanya nanti fx itu yang kita misalkan. Fx itu yang dipangkat biasanya, yang dipangkat. Nah, ini kan dipangkat. Nah, yang kita misalkan yang di dalam pangkat. Apa kita misalkan? Terserah. Asalkan jangan huruf yang di sini kamu pakai lagi gitu ya. Jadi nanti kita misalkan u itu sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Oke, aman ya? Lalu nanti kan kita butuh turunannya. Berarti nanti turunan dari u bisa kita katakan du atau diferensial dari u ya. Nah, turunannya apa? Turun dari x kuadrat, berarti ini turunannya 2x, ini kurang 6. Nah, fungsi yang sebelah kanan ini itu kan terdiferensial terhadap fungsi x. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, lirik yang ini. Kira-kira x kurang 3 bisa nggak dimunculkan dari sini? Oke, kalau misalkan bisa, berarti kita rubah. Maka nanti di sini du itu sama dengan, berarti untuk memunculkan x kurang 3 harus difaktorkan. Berarti dikeluarkan 2-nya, difaktorkan 2, dalamnya tinggal x kurang 3 dx. Sudah? Nah, lalu gini, kamu butuhnya kan x kurang 3 dx gitu ya kan, x kurang 3 dx. Berarti nanti ambil dari sini x kurang 3 dx. Berarti kalau misalkan mau kita ambil x kurang 3 dx, berarti 2-nya harus ke bawah. Atau nanti ruas kiri ruas kanan sama-sama dibagi 2 gitu ya. Berarti nanti kita peroleh du per 2 itu sama dengan x kurang 3 dx. Oke, inilah yang kita dapat. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka tinggal kita gantikan ke atas lagi. Namanya pun substitusi. Berarti kita gantikan. Jadi sebenarnya integral yang mau kita hasilkan itu adalah integral ya. Ini yang di dalam pangkat tadi kan sudah kita jadikan u. Berarti nanti jadi u pangkat minus 3 gitu ya. Berarti u pangkat minus 3. Oke, sampai sini aman ya. Ini sudah kita ambil. Lalu x kurang 3 dx. X kurang 3 dx jadi du per 2. du per 2 atau setengahnya kita buat di sini, nggak ada masalah ya. Oke, sama aja tuh. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah seperti integral dasar seperti biasa. Berarti cara mengintegralkannya berarti koefisiennya 1 per 2 dibagi pangkat tambah 1, berarti minus 3 tambah 1 jadi minus 2. U-nya jadi pangkatnya tambah 1 lagi, pangkat minus 2 tambah C. Biasakan kalau integral tak tentu bubuhkan C di belakang, tambah C ya. Maka hasilnya sebenarnya sama dengan, berarti ini setengah bagi minus 2, ini sama dengan minus 1 per 4 ya. Berarti ini U pangkat minus 2, kembalikan U. U-nya tadi kan X kuadrat dikurang 6X ditambah 1. Inilah dia pangkat minus 2
tambah C. Oke, inilah hasil integralnya dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kalau misalkan kira-kira seperti ini ribet, ya kan? Seperti ini jalannya terlalu panjang, maka ini sebenarnya bisa kita persimpel sedikit. Cuman gini, mau Bang kasih analogi sedikit ya. Kalau seandainya integral dari x dx, artinya apa? Kalau di sini fungsi x, maka dia pasti diintegralkan terhadap x. Jadi ini biasanya hasil integral itu kan setengah x kuadrat, gitu ya. Oke. Kalau misalkan Abang ganti sedikit, kalau di sini kita buatkan x kuadrat tambah 1, misalkan gini kan, x kuadrat tambah 1. Ini misalkan pangkat 5 lah gitu kan, pangkat 5 di sini d dari x kuadrat tambah 1. Coba perhatikan, kalau di sini x, kan gitu. Nah, kalau misalkan di sini x kuadrat tambah 1, ya di sini juga harus d x kuadrat tambah 1. Artinya ini harus sama dengan ini, maka nanti bisa kita hasilkan apa? Koefisiennya kan 1, berarti 1 per pangkatnya tambah 1, 6. Sama kayak integral yang biasa ya. Berarti ini x pangkat 2 tambah 1 pangkat tambah 1 ya, 6 tambah C. Kira-kira seperti itu. Bisa ya? Jadi kamu arahkan bentuk yang ini supaya mirip ke sini. Oke, kita buat. Berarti nanti bisa kita tuliskan ya, cara yang baru ini ya, cara yang agak lebih simpel sedikit. Berarti integral, nah soal kita tadi kan di atas ya, kita tulis dulu yang ini. Oke, berarti nanti di sini x pangkat 2 ditambah 6x dikurang ya, dikurang 6x ditambah 1 pangkat minus 3. Nah, di sini D, oke, D dari, tulis saja ini. Berarti x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Nah, sekarang tinggal mencocokkan ya, tinggal mencocokkan. Sekarang perhatikan, D itu kan maksudnya diferensial. Contoh, kalau seandainya kita ini diferensial, kita diferensialkan, berarti kan hasilnya kan 2x kurang 6. 2x kurang 6. Sementara di atas harus x kurang 3. Supaya 2x kurang 6-nya berubah menjadi x kurang 3, maka di sini harus kita kali setengah gitu ya. Harus kita kali setengah. Sampai sini paham ya? Artinya kalau ini kita turunkan ya kan, dapatnya 2x kurang 6 ya kan. Kalau nanti 2x kurang 6-nya harus terubah jadi ini, maka harus dikali setengah. Selesai. Berarti tinggal jalankan pengintegralan biasa. Berarti koefisiennya setengah, berarti 1/2 dibagi pangkat tambah 1 minus 2 ya. Nanti di sini x pangkat 2 kurang 6x tambah 1, pangkatnya tambah 1 jadi minus 2 tambah C. Selesai. Nah, ini udah sama-sama ini ya. Oke, udah sama-sama ini. Oke, jadi nanti ini tinggal penyederhanakan saja dan jawabannya pasti sama dengan yang ini. Oke, aman ya. Nah, sekarang yang ini ya. Kita gunakan metode yang jalan lama dulu ya, jalan panjang dulu supaya lebih paham ya. Oke, berarti nanti kalau bentuknya seperti ini tinggal kita rapikan, atau pertama kita bawa dulu ke dalam bentuk kali ya. Kita bawa dulu ke dalam bentuk kali. Berarti integral. Nah, di sini kita tulis 6x kuadrat tambah 4. Nah, yang ini x pangkat 3 tambah 2x kurang 1 pangkat 3/5. Bisa ya, pangkat 3/5. Lalu kita pindahkan ke atas dengan menggunakan sifat eksponen. Berarti pangkatnya nanti harus negatif 3/5. Oke, berarti x pangkat 3 tambah 2x kurang 1. Ini pangkat minus 3/5 dx. Selesai. Sampai sini aman, bentuknya udah mirip ke bentuk umum gitu ya. Maka langsung di sini kita jalankan proses pemisalan. Nah, jadi kalau misalkan kita buat misal ya, misalkan U itu sama dengan yang ini ya. Oke, berarti nanti x pangkat 3 tambah 2x kurang 1. Oke, berarti nanti ini kita turunkan diferensial dari U. Berarti yang sebelah kanan juga kita diferensialkan. Hasilnya 3x kuadrat ditambah 2, ini terdiferensial terhadap x. Nah, di atas kalian lihat 6x pangkat 2 ditambah 4. Supaya 3x kuadrat tambah 2 jadi seperti yang di atas, maka ruas kiri dan ruas kanan haruslah kita kali 2. Ya, kita kali 2. Berarti nanti kita peroleh di sini 2 kali du itu sama dengan, kalikan aja langsung ke dalam, berarti nanti jadi 6x kuadrat ditambah 4
dx. Oke, aman. Maka udah langsung kita masuk ke pertanyaan ya, langsung ke penyelesaian. Berarti hasil integralnya, atau kita tulis dulu ya, integral kita gantikan ke atas dulu. Nah, yang ini itu udah jadi u ya, kita tulis u ya, pangkat minus 3/5. Minus 3/5. 6x kuadrat tambah 4 dx. Nih, itu kan jadi 2u. Berarti 2-nya kita tulis di sini 2du ya. 2du. Oke, du-nya di sini. Selesai, tinggal jalankan proses pengintegralan biasa. Berarti sama dengan ya, sama dengan koefisiennya 2, pangkatnya minus 3/5 ditambah 1 itu sama dengan 2/5 ya. 2/5, ini u-nya pangkat 2/5 tambah c. Oke, sama dengan, tinggal menyederhanakan. 2 dibagi 2/5 itu kan 5 ya. Berarti 5 kali. Oke, u pangkat 2/5. 2/5. Per 5 maksudnya akar 5 dari gitu ya, sama macam yang ini. Akar 5 dari, u-nya kita ganti balikkan x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1. Nah, ini harus dipangkat 2 gitu ya. Pangkat 2 tambah C. Selesai. Nah, gimana kalau misalkan kita gunakan dengan metode yang sederhana tadi, yang di bawah tadi ya. Kita gunakan metode yang di bawah, berarti nanti hasilnya harus bagaimana? Berarti nanti integral ya, kita kembali ke sini. Integral dari x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1 pangkat minus 5/3 minus 5/3 D. Oke, di sini yang penting ya, D kembalikan aja dibalik ya. Berarti jadi di sini x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1. Nah, kalau seandainya kita turunkan, D itu kan diferensial, kita turunkan 3x kuadrat tambah 2, sementara diminta 6x kuadrat tambah 4. Maka nanti supaya jadi seperti yang di atas, haruslah kita kali 2 gitu ya, sah ya. Berarti sama dengan hasilnya, oke, koefisiennya 2 dibagi tambah 1, ini jadi 2/3 gitu ya. 2/3. Ada yang salah mungkin ya. Oh, sini terbalik ya. Sorry. Ini oke, ini 3/5, minus 3/5, agak silap. Oke, minus 3/5 ya. Pantes di sini salah. Pangkat 2 bagi minus, oh positif ya, 2/5. Oke, pas. 2/5 berarti nanti di sini ini tetap ya, x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1 ya kan, pangkatnya jadi 2/5 tambah c. Selesai, tinggal menyederhanakan. Ini udah sama seperti yang ini ya, tinggal mengganti u dan mirip seperti yang ini. Oke, itu ya. Jadi ingat, ada 2 cara, terserah mau pakai cara yang mana, pilih yang paling gampang. Oke, kita lanjut yang nomor 3 gitu ya. Nah, katanya jika integral A sampai 1 12x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 2 dx sama dengan 14, ditanya nilai A. Oke, nah kalau misalkan seperti ini gampang ya. Kita gunakan aja langsung rumus yang simple tadi. Oke, maka nanti di sini bisa kita buatkan integral A sampai 1 gitu ya. A sampai 1, kita tulis dulu yang ini. Berarti x kuadrat tambah 1 kuadrat D. Oke, di sini kita rangkai supaya mirip sama ini. X kuadrat tambah 1. Oke. Nah, sekarang D itu kan diferensial. Kalau seandainya kita turunkan si x kuadrat tambah 1, ini harusnya kan jadi 2x gitu ya. Sementara kita butuh 12x. Supaya nanti 2x jadi 12x, maka di sini harus dikali 6. Cocok ya? Oke, maka nanti di sini sama dengan 14. Oke, sampai di sini aman. Tinggal pengintegralan biasa. Maka di sini koefisiennya kan 6, pangkatnya kan 2, tambah 1 jadi 3. Berarti 6/3 ya. Nanti di sini x kuadrat tambah 1 pangkat 3 langsung dibatasi A sampai 1 ya. A sampai 1 itulah yang sama dengan 14. Sampai sini aman. Nah, kalau misalkan integral tentu seperti ini, tinggal kita gantikan dulu batas atas. Nah, ini kan sebenarnya 2 ya. Boleh kita ganti jadi 2. Berarti 2 kali gantikan 1 ke sini, berarti 1 kuadrat 1 tambah 1 2 pangkat 3 8. Oke, ini 8 ya. Dikurang 2 kali ya. 2 kali buka kurung, ini kan ada 2 lagi ya. Masukkan x jadi A. Berarti nanti di sini A kuadrat tambah 1 ya kan, pangkat 3. Oke, itulah yang sama dengan
14. Oke, nah, jadi nanti di sini anggap semua ruas kita bagi-bagi 2, ini habis, ini bagi 2 jadi 7 gitu ya. Jadi 7. Nah, kalau seandainya 7-nya kita pindah ke ruas kiri, maka 8 dikurang 7 itu sama dengan 1 gitu ya. 1 sama dengan ini minus pindah ke kanan, maka tinggal A pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Lalu kalau misalkan kita menghabiskan pangkat 3, kita akar 3 kan kiri kanan ya. Akar 3 akan 1, tetap 1, akar 3 akan yang sebelah kanan. Habis pangkat 3-nya tinggal A kuadrat tambah 1. Berarti nanti di sini A kuadratnya haruslah 0, sehingganya A-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Dapat nilai A sama dengan 0. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nah, kalau ini soalnya agak beda sedikit, berarti kita gunakan harus agak cara yang lebih lama gitu ya, dengan menggunakan pemisalan. Nah, jadi gini, kalau seandainya bentuknya seperti ini, ya kan, kita lihat di sini, ini kan yang ditanya dalam bentuk fungsi ft, ini juga ft, maka ini juga harus dirubah nanti menjadi bentuk ft, gitu ya. Jadi nanti sebenarnya kita misalkan dulu t sama dengan, oke, jadi t ya, t sama dengan ambil yang dalam x kuadrat kurang 4 gitu ya, x kuadrat kurang 4. Jadi kalau misalkan kita turunkan kan turunan t itu dt. Nah, ini kita turunkan jadi 2x ya, dx. Oke. Nah, lalu di sini kan kita butuh x, maka nanti ini kita bagi-bagi 2, kita kan bagi 2 harus kiri harus kanan, maka nanti ini jadi setengah dt itu sama dengan ini bagi 2 jadi x dx. Oke, sampai sini aman. Lalu ingat, kenapa ketika di sini boleh kita substitusi batas atas kurang batas bawah? Karena sebenarnya ini x gitu ya. X, ini juga x. Kenapa? Karena ini fungsinya fungsi x. Makanya boleh langsung kita gantikan x-nya jadi batasnya. Nah, sekarang kalau nanti kita jadikan ini jadi fungsi t, ya kan, ft, maka nanti batas juga harus t. Sementara kalau bentuknya ini kan masih x gitu ya, masih x, berarti kita ganti jadi t. Berarti nanti di sini kita bermainnya. Jadi nanti di sini namanya ada perubahan batas. Ketika nanti x sama dengan 2, lo dari mana x sama dengan 2? Batas bawah. Ketika x sama dengan 2, maka nanti t-nya jadi berapa? T-nya jadi berapa? Berarti masuk ke sini. 2 kuadrat 4 kurang 4 0, maka t-nya harus jadi 0 gitu ya. Nah, ketika nanti x sama dengan 3 gitu ya, 3, berarti nanti batas atas juga berubah, sehingga t haruslah sama dengan 3 kuadrat kurang 4 jadi 5 gitu ya. Bisa ya? Sehingga nanti batas integralnya berubah. Integral ya, tadinya 2 jadi 0, berarti sini 0 sampai 3 berarti 3 jadi 5 sampai 5. Oke, kira-kira gitu perubahan atasnya. Nah, lalu nanti di sini x dx itu kita gantikan jadi setengah dt. Setengah dt gitu ya, setengah dt. Lalu f yang dalamnya jadi t. Berarti di sini f t. Oke. Inilah dia yang sama dengan 5 gitu ya. Oke, 5 sama dengan 5. Nah, supaya simple, ini kan masih ada setengah dalam sifat, berarti sebenarnya ini boleh pindah ke depan. Jadi sebenarnya paling gampang kita kali aja dulu dengan 2, ruas kiri dan ruas kanan. Berarti nanti ini setengahnya habis, ini jadi 10. Berarti kita peroleh integral 0 sampai 5 ft dt itu sama dengan 10. Oke, sampai sini aman ya. Nah, karena memodifikasi yang itu selesai, kita lihat apa yang dikasih tahu yang lain dan apa yang ditanya. Kalau misalkan kita lihat ini 0 sampai 2, 2 sampai 5, berarti bisa kita jadikan 0 sampai 5 karena fungsinya sama-sama ft. Berarti artinya kalau seandainya ini kita pecahkan, ya kita pecahkan mulai dari integral 0 sampai 2 dulu ya, biar mirip sama yang ini, ditambah integral 2 sampai 5 supaya sama kayak yang ditanya, itulah yang sama dengan 10. Bisa ya? Nah, ini menggunakan sifat pada pertemuan sebelumnya. Dalamnya ft dt. Oke, ini juga ada ft dt gitu ya. Nah, tinggal kita substitusikan 0 sampai 2 ft dt itu kan 8. Berarti bisa kita ganti ini sama dengan 8 ditambah integral 2 sampai 5 ft dt. ft dt inilah yang sama dengan 10. Selesai. Kan yang ditanya yang ini, tinggal pindah ke kanan. Berarti integral 2 sampai 5 ft dt ini sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 2.
Oke, sekianlah pertemuan kita pada kali ini, sekianlah video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kamu semua. Namun jika masih ada yang bingung atau mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami selanjutnya. Bye bye.